Kata siapa nih, materi TWK CPNS itu mudah? Karena di tahun kemarin teman-teman justru banyak banget loh peserta SKD yang gagal cuma karena nilai TWK-nya itu tidak bisa melewati ambang batas atau passing grade. Dan akhirnya mereka gagal juga deh untuk lanjut ke tahap SKB. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, teman-teman, yuk mendingan kita perbanyak latihan soal TWK agar kita bisa dapetin skor tinggi nantinya dan juga bisa berkesempatan untuk lanjut ke tahap SKB. Kalian penasaran nggak sama soal apa aja yang akan aku bahas hari ini? Kalau penasaran, yuk simak videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi bersama aku, Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan di hari ini teman-teman kita akan bahas soal materi Pancasila, NKRI, dan juga bahasa Indonesia. Tanpa lama-lama kita mulai aja yuk. Let's go! Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama ya. Kita akan bahas soal Pancasila dulu nih. Setelah berlangsungnya pemilu, Pak Antono terpilih sebagai salah satu wakil rakyat. Semua masyarakat di Desa Artasari mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap Pak Antono untuk menjalankan tugasnya. Sikap masyarakat Artasari tersebut merupakan bentuk pengamalan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, teman-teman, di sini kita lihat ya, sikap masyarakat Artasari yang ditanyakan. Apa sih yang dilakukan oleh masyarakat Artasari, teman-teman? Yaitu berpartisipasi di dalam pemilu kan ya, memilih Pak Antono sebagai wakil rakyatnya. Oke, kalau kita lihat, teman-teman, terkait dengan pemilu, kegiatan memilih dan dipilih, itu adalah kegiatan-kegiatan apa sih teman-teman? Kegiatan yang ada di dalam kehidupan berdemokrasi ya. Pemilu, menjadi wakil rakyat, itu adalah kehidupan demokrasi teman-teman. Nah, di sini teman-teman, sikap masyarakat Artasari tersebut karena menjadi bentuk dari kehidupan demokrasi itu ada di dalam sila keberapa? Di dalam Pancasila. Apakah sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima? Jelas banget, terkait dengan kehidupan berdemokrasi, itu ada di dalam sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jelas banget ya teman-teman, permusyawaratan perwakilan. Nah ya, jelas banget terkait dengan wakil rakyat. Jadi di sini sikap masyarakat Artasari yang memilih Pak Antono untuk apa nih? Untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, nantinya akan apa? Akan menjadi jembatan aspirasi ya. Aspirasi antara masyarakat dengan pemerintah itu adalah menjadi bentuk dari sila yang keempat. Kehidupan berdemokrasi, teman-teman, kata kuncinya ya. Mempercayai penuh dan menyerahkan terhadap Pak Antono untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Ini juga teman-teman diperkuat dengan salah satu butir pengamalan Pancasilanya nih di sila yang keempat. Yaitu apa? Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan yang ada di sila keempat tadi teman-teman ya. Jadi kita adanya memberikan kepercayaan dari masyarakat kepada wakil-wakil yang kita percayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Itu adalah menjadi butir pengamalan yang memperkuat mengapa sikap masyarakat Artasari ini menjadi bentuk pengamalan dari sila yang keempat. Jelas ya teman-teman, jawabannya di opsi yang D. Kalau yang A itu terkait dengan ketuhanan, toleransi antar umat beragama. Kemanusiaan yang kedua ya, sila kedua. Yang ketiga itu persatuan, nasionalisme, cinta tanah air, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah keadilan, gotong royong, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2.
Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara merupakan tugas DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, terutama dalam fungsi apa, teman-teman? A. Fungsi anggaran, B. Fungsi legislasi, C. Fungsi pengawasan, D. Fungsi angket, E. Fungsi interpelasi. Oke, di sini menanyakan salah satu lembaga negara, yaitu DPR. Lembaga apa nih? Lembaga legislatif ya, di mana dia punya tugas teman-teman nih tadi. Apa? Persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara. Kata-kata kuncinya itu adalah ada aset negara dan juga beban keuangan negara. Oke, sebelum jawab soal ini perlu kita pahami dulu bahwa DPR itu punya fungsi dan punya hak juga, teman-teman. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama terkait dengan fungsi dari DPR itu sendiri. Dia memiliki 3 fungsi, teman-teman. Ada fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Itu adalah fungsi dari DPR, seperti di opsi yang A sampai yang C. Kemudian, selain fungsi, tadi sudah aku jelaskan kalau DPR juga punya hak. Punya 3 hak, teman-teman, DPR itu. Ada apa aja sih, Kak, hak dari DPR? Ada hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Ada 3 fungsi dan juga 3 hak yang dimiliki oleh DPR, teman-teman. Oke, kita kembalilah ke soal. Karena yang ditanyakan adalah fungsi, maka antara A sampai C saja, teman-teman. Untuk D dan E ini sebenarnya mereka bukan fungsi ya, ini adalah hak. Jadi ini bisa langsung kita eliminasi aja, karena jelas banget angket dan interpelasi itu bukan fungsi, tapi hak DPR ya. Ini adalah hak DPR. Oke, berarti kita fokus saja ya ke 3 ini teman-teman tadi. Terkait dengan beban keuangan negara. Oh, dari sini aja udah kelihatan. Keuangan. Berarti ini merupakan fungsi apa teman-teman? Fungsi anggaran. Ini adalah fungsi anggaran dari DPR, teman-teman. Jadi ada beberapa tugas dan wewenang terkait dengan fungsi anggaran ini ya. Yang pertama, memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Kemudian memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan juga rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Kemudian menindaklanjuti hasil pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitannya itu dengan beban keuangan negara. Itu adalah fungsi anggaran. Lalu apakah fungsi-fungsi yang lainnya? Kalau fungsi legislasi, teman-teman, ini adalah terkait dengan pembentukan peraturan ya. Pembentukan undang-undang, menyusun prolegnas atau program legislasi nasional, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, kemudian membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden, menetapkan undang-undang bersama Presiden, dan juga menyetujui atau tidak menyetujui, dan juga teman-teman menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian kalau fungsi pengawasan itu tugasnya itu adalah apa sih? Melakukan pengawasan, jelas banget ya. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan membahas serta menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait beberapa hal. Salah satunya itu adalah otonomi daerah. Oke, jadi di sini kalau keuangan negara jelas banget ada di fungsi anggaran. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Sebelum reformasi, lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara adalah A. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, C. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, D. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, atau E. Presiden. Oke, teman-teman, kita tarik waktu ke sebelum reformasi. Dalam sejarah bangsa Indonesia, teman-teman, di masa sebelum reformasi terutama, itu ada lembaga negara yang punya kedudukan tertinggi di antara lembaga-lembaga yang lain. Apa sih, teman-teman, lembaganya?
Ya, benar banget ya, yaitu adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di mana pada masa itu, teman-teman, di masa sebelum reformasi, MPR ini adalah lembaga tertinggi negara. Jelas banget, lembaga tertinggi pasti dia kedudukannya akan lebih tinggi daripada lembaga-lembaga lainnya. Ya, dari DPR pun bahkan lebih tinggi ya, teman-teman di sini. Yang apa, teman-teman? MPR ini menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. Di mana kenapa bisa menjadi kedudukan tertinggi atau menjadi lembaga tertinggi negara? Karena pada saat itu MPR itu dianggap sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Karena anggotanya itu terdiri atas seluruh anggota DPR, utusan daerah, dan juga utusan golongan. Itulah yang menjadikan kenapa sebelum reformasi MPR ini menjadi lembaga tertinggi negara. Tetapi setelah adanya reformasi, kemudian adanya amandemen undang-undang, tidak lagi ada lembaga tertinggi negara. Jadi untuk soal ini jawabannya yang A. Stop. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga jangan lupa untuk share video ini. Kalau udah, yuk kita lanjut lagi bahas soal berikutnya. Oke, kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Lengkapilah paragraf deskripsi berikut nih. JJ adalah anak yang lebih senang menghabiskan waktu di rumah. Di rumahnya ia memiliki sebuah ruangan favorit. Ruangan tersebut sangatlah nyaman ditempati. Dindingnya dicat dengan warna putih dan sedikit corak hitam pada sisi bawah. 3 buah sofa Skandinavian berwarna abu-abu dan 1 buah meja minimalis ditempatkan di tengah ruangan. Di pojok ruangan Di pojok ruangan terdapat sebuah rak buku berukuran besar dan kokoh. Wah, ini ada paragraf isinya rumpang ya teman-teman ya, kalimat terakhirnya. Kemudian dari paragraf ini yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskripsi tersebut adalah A. Di luar ruangan terdapat sebuah taman bunga mungil yang berukuran 3 meter x 4 meter. B. Terdapat pot yang menjadi tempat tumbuh pohon palem kecil yang bersandar ke rak buku bercat hijau tersebut. C. Rak ini sebagian besar memuat buku pelajaran, majalah, dan koran yang disusun rapi dan urut. D. Terdapat seekor kucing yang sangat menggemaskan. E. Terdapat meja yang bertumpukan buku-buku. Oke teman-teman ya, untuk materi apapun aku selalu memberikan tips untuk kalian. Itu langsung aja kalian lihat nih ke soalnya. Karena kalau misalkan kalian baca dulu paragrafnya, itu akan lebih membuang waktu teman-teman. Tadi kan kita baca karena untuk lebih tahu aja nih ada teks apa sih gitu ya. Tapi nanti di ujian teman-teman, di SKD nanti kalian nggak perlu baca dulu ya paragrafnya, diemin dulu aja, langsung aja fokus ke soalnya dulu. Di sini yang ditanyakan adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskripsi. Oke, kita mencari kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang nih yang sudah aku garis bawahi. Oke, kita pahami dulu karena tadi kita udah baca paragrafnya. Kita bisa tahu nih kalau paragraf di atas itu isinya adalah mengenai sebuah ruangan dan juga barang-barang yang ada di dalamnya, teman-teman. Nah, oleh karena itu di kalimat terakhir, kalau kita lihat ini lagi bahas mengenai apa? Ada rak buku nih, teman-teman. Di kalimat-kalimat terakhirnya ada di pojok ruangan terdapat sebuah rak buku. Oleh karena itu, untuk melengkapi bagian rumpang, untuk melanjutkan kalimatnya, jelas banget kita akan memberikan penjelasan mengenai rak buku tersebut, teman-teman. Nah, di opsi jawaban yang mana nih yang menjelaskan mengenai deskripsi dari raknya? Adanya di opsi yang C ya, rak ini sebagian besar memuat buku pelajaran, majalah, dan koran yang tersusun rapi dan urut. Jadi nanti teman-teman ya, kalau misalkan melanjutkan kalimat gini, kalian lihat dulu di kalimat sebelumnya itu bahasnya tentang apa. Biasanya di selanjutnya itu adalah menjelaskan penjelasan selanjutnya dari kalimat-kalimat sebelumnya. Kalau yang akan jelas banget, ditanyanya mengenai taman bunga. Salah. Yang B, pot bunga. Yang D, seekor kucing. Nah, jelas banget di sini nggak ada membahas mengenai kucing. Kemudian meja yang bertumpukan buku-buku. Salah. Karena di sini bahasnya tentang rak buku. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, di sini juga ada paragraf. Oke, karena udah tahu kita harus lihat soalnya dulu, kita langsung aja ke soalnya ya. Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah A. Penyakit tenggorokan disebabkan kebanyakan oleh virus. B. Sakit tenggorokan tidak bisa dikurangi dengan minum air jeruk lemon.
C. Tanda-tanda penyakit tenggorokan adalah hidung tersumbat. D. Usaha meringankan rasa sakit ketika menderita sakit tenggorokan. E. Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk lemon. Oke, yang ditanyakan adalah simpulan. Nah, jelas banget kalau ditanyakan yang simpulan, kita perlu tahu dulu paragrafnya bahas tentang apa, baru kita bisa menyimpulkan. Karena simpulan itu adalah pendapat akhir dari data yang ada di dalam teks bacaan, teman-teman. Di sini kita lihat isi teks atau isi paragrafnya itu adalah membahas mengenai apa? Membahas mengenai penyebab sakit tenggorokan di kalimat pertama. Kemudian, selanjutnya, sakit tenggorokan juga bisa pulih sendiri ya. Bisa dapat sembuh dengan sendirinya. Yang pertama ada penyebabnya, kemudian bagaimana tanda-tandanya, tanda-tanda atau gejala-gejalanya. Selanjutnya sakit tenggorokannya itu bisa sembuh dengan sendirinya, bisa pulih sendiri. Nah, kemudian di kalimat yang terakhir teman-teman, justru dijelaskan kalau misalkan dengan meminum air perasan jeruk lemon dan madu justru bisa membantu untuk meredakan gejala-gejala sakit tenggorokan ini, atau bisa jadi obat sakit tenggorokan. Berarti teman-teman simpulannya itu adalah apa? Pendapat akhirnya jelas banget ya, yaitu yang E, sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan minum air perasan jeruk lemon. Jadi untuk saat ini teman-teman jawabannya di opsi yang E sebagai pendapat akhir dari teks atau paragraf di atas. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman soal mengenai Pancasila, NKRI, dan juga bahasa Indonesia yang bisa aku sampaikan lewat video ini. Semoga dari soal-soal tadi bisa bantu kalian ya untuk lebih memahami materi TWK yang nantinya akan diujikan di seleksi nanti. Dan sebelum aku akhiri video ini, teman-teman, aku mau ajak kalian lagi nih untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share videonya, terutama ke sesama pejuang CPNS lainnya. Dan terakhir, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya, dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!